Menjadi seorang guru merupakan profesi yang sangat mulia. Oleh seorang gurulah lahir profesi-profesi hebat lainnya yang akan menentukan kemajuan sebuah negara. Namun menjadi guru tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyak tantangan, hambatan, dan perasaan campur aduk yang sering dialami dalam menghadapi murid. Ada perasaan senang, sedih, kecewa, egois, bahkan marah dan kesal pada murid. Saya adalah guru yang jauh dari kata sempurna. Banyak miskonsepsi dari esensi makna belajar mengajar dan mendidik yang saya pahami. Bahkan saya sering melakukan hal-hal yang keliru pada murid. Dahulu saya sering melakukan hal-hal yang tidak semestinya saya lakukan kepada murid. Saya memberikan mereka hukuman fisik ketika mereka melakukan kesalahan. Bahkan saya menegur kesalahan yang mereka perbuat di depan umum. Apa yang saya lakukan tersebut sesungguhnya tidak mengubah murid saya menjadi orang yang penurut. Justru mereka semakin menjadi-jadi dengan segala tingkah lakunya. Bahkan tidak ada efek jera dari hukuman-hukuman tersebut. Saya hanya menghadirkan suasana mencekam di dalam ruang kelas. Saya tidak mengakomodir apa yang murid butuhkan dalam pembelajaran. Yang saya berikan hanyalah penjelasan monoton yang sangat konvensional, sehingga murid tidak mengalami dan merasakan bagaimana belajar di lingkungan yang menyenangkan. Ketika proses pembelajaran, saya tidak menyiapkan apapun agar murid memahami materi dengan lebih mudah. Saya sangat egois dan selalu merasa bahwa apa yang saya lakukan adalah yang paling benar. Namun, hidup adalah proses. Setiap orang pasti pernah melakukan kekhilafan. Seiring berjalannya waktu, akhirnya saya sadar bahwa apa yang selama ini saya lakukan sebagai seorang guru adalah dosa dalam pendidikan. Awalnya saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan mengikuti program guru penggerak. Namun Tuhan begitu baik bagi saya sehingga saya diberikan kesempatan untuk belajar dalam program calon guru penggerak. Setelah saya mengikuti program guru penggerak, saya sadar bahwa apa yang selama ini saya lakukan keliru. Pendidikan guru penggerak ini membuka jalan pikiran saya menjadi cerah, yaitu bagaimana seorang guru harus menjadi agen perubahan dalam pembelajaran. Apa esensi sebenarnya dari belajar, mengajar, dan mendidik? Apakah kita harus terbelenggu dengan hukuman yang menyiksa fisik dan batin murid? Dan apakah menjadi guru yang ditakuti oleh murid dapat membuat murid memahami materi dan senang belajar? Dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut saya temukan dalam pendidikan guru penggerak ini. Saya tidak lagi memberikan hukuman kepada murid pada saat mereka melakukan kesalahan. Yang saya lakukan adalah memberikan restitusi agar mereka menyadari dan mau memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat. Saya yakin bahwa ketika seseorang bertindak di luar dari aturan yang ada, pasti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Dengan ditiadakannya hukuman dan diberlakukannya restitusi, budaya positif tercipta dalam diri dan lingkungan murid. Murid mampu menciptakan nilai-nilai apa yang mereka pegang sebagai keyakinan di kelas. Kemudian dalam proses pembelajaran saya melakukan strategi diferensiasi yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Strategi tersebut mencakup diferensiasi konten, proses, dan produk. Tidak ada lagi murid yang terbelenggu dengan keinginan guru ketika mereka ingin membuat produk hasil belajar yang mereka suka. Tentu saja dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini harus diawali dengan asesmen diagnostik terlebih dahulu.
Saya juga membekali murid saya dengan kompetensi sosial emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal itu membuat hubungan saya dengan murid menjadi erat, saling menghargai dan menghormati, dan tentunya perubahan positif ini saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Kalau dulu Pak Guru suka marah-marah, sekarang Pak Guru lebih akrab kepada kami dan bisa memahami kami. Sekarang kita lebih asik. Sebagai guru, kita harus memahami bahwa pendidikan bukan merupakan tuntutan, melainkan tuntunan. Salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara adalah murid bertumbuh kembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Guru tidak dapat menuntut murid menjadi apa yang guru inginkan, melainkan guru harus memberikan tuntunan bagi murid untuk menemukan jati diri mereka sesuai dengan kodratnya masing-masing. Marilah kita sebagai guru mau melakukan perubahan dengan terus belajar mengembangkan diri, sehingga kita dapat memberikan pelayanan terbaik bagi murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan perubahan itu akan terjadi apabila kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.